Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman sehat sehingga dapat bisa melaksanakan kegiatan webinar yang kita rencanakan pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang yang terhormat Dr. Hajah Ibu Siti Nurul Izzah, Magister Pendidikan, selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Narasumber hebat kita, Ibu Ainaul Mardiyah, Sarjana Pendidikan, dan juga para guru hebat senusantara yang hadir dalam webinar ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah kegiatan kita hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah, Ibu Dr. Hajah Siti Nurul Izzah, Magister Pendidikan, selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Pada yang terhormat Ibu Hajah Siti Nurul Izzah, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Cek suara Bu Lina, apakah suara saya terdengar? Iya Ibu, cukup terdengar ya? Sudah cukup terdengar atau agak volumenya ditinggikan lagi Bu sedikit. Oh baik ya. Baik. Oke, cek. Tenun Ibu, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Abu Bakar Hidayatullah, Kepala SMP Salafiyah Kota Pekalongan. Yang kita hormati dan kita muliakan Ibu Ainatul
Ainaul Madiyah, Mbak Uul. Sampai selamat berjumpa lagi. Dah lama ini tidak kontak dengan beliau. Beliau luar biasa, kakak kelas saya pada saat kami bersama-sama belajar di jurusan pendidikan kimia IKIP Semarang. Waktu itu namanya masih IKIP ya, Bu Ul ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah berkenan untuk menjadi narasumber di Kombel Asik dari SMP Salafiyah. Ibu Lina Marisa, salah satu narasumber juga di kegiatan Kombel Asik pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu, segenap hadirin, Bapak Ibu guru yang hadir secara daring maupun secara luring. Ada nggak yang hadir luring di Salafiyah sendiri ya, di studio tentu saja ya. Sering semua, Semua, Ibu. oh luring, daring semua ya, baik. Alhamdulillah pagi ini momen yang luar biasa. Saya jadi reuni ini ketemu dengan Mbak Uul ini. Pak Ternuwun, Pak Ustadz Abu yang sudah mempertemukan kami ya, sudah lama tidak kontak. Selain itu kami juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru semua dari berbagai penjuru, ada yang dari dalam SMP Salafiyah sendiri maupun dari luar Kombel SMP Salafiyah. Maaf. Selawat salam marilah tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Ustadz Abu, Bu Uul, Mbak Lina, dan Bapak Ibu semuanya, saya sebagai apa ini? Jadi saya bingung ini posisinya. Baiklah, barangkali lebih tepatnya karena saya berada di koordinator MDMP IPA ya, Mbak Lina ya. Oke, baik. Saya masih di koordinator MDMP IPA karena belum melakukan sertijab ya. Nanti insya Allah sertijab kita lakukan setelah bulan Ramadan atau nanti di halal sekalian. Nah, baik. Sebagai koordinator MDMP tentu saya sangat berbahagia sekali dengan adanya kegiatan Kombel Asik SMP Salafiyah Kota Pekalongan yang sudah merilis sebuah kegiatan yang luar biasa, yaitu pembelajaran interaktif dalam implementasi kurikulum merdeka, optimalisasi media pembelajaran dengan media kelas poin. Dan sudah menggandeng narasumber yang jauh sekali ya, sangat jauh dari Bogor, ini dihadirkan jauh-jauh dari Bogor. Berkenan hadir, Bu Uul, matur nuwun sangat, sudah membersamai teman-teman semua di Kota Pekalongan dan di seluruh penjuru Nusantara, barangkali ada yang hadir dari kota-kota lain. Memang era kurikulum merdeka ini komunitas belajar menjadi sebuah keniscayaan ya. Karena kita sebagai guru itu sering mengajak murid-murid untuk belajar, tentu saja kita harus memulai siapa yang paling dulu belajar adalah guru. Sebelum murid-murid belajar, maka guru juga lebih dulu harus belajar. Nah, forum ini di forum Kombel, saya sangat memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu di SMP Salafiyah yang sudah aktif kombelnya baik secara kombel dalam sekolah maupun kombel luar sekolah. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di SMP Salafiyah, terutama di Kombel Asik, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan bahwa jangan lupa ketika kita belajar dalam sebuah kombel, maka siklus kombelnya harus kita penuhi ya Bapak Ibu ya. Ada kegiatan refleksi awal, kemudian ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, barangkali untuk kegiatan hari ini merupakan implementasi ya Bu Lina ya. Nah, nanti jangan lupa dievaluasi, kemudian terus sebuah siklus itu akan berlangsung di dalam kombel sehingga tercipta pembelajaran yang berkesinambungan dan tentu saja harus berdampak pada murid ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang di luar kombel, terima kasih sudah bergabung di sini, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, Bu Uul, matur nuwun selaku pengawas dari Kabupaten Bogor yang sudah berkenan hadir karena punya keterikatan secara emosional ini ya dengan kita semua yang ada di Kota Pekalongan, karena Bu Uul juga alumnus dari SMP Salafiyah Kota Pekalongan. Kemudian selamat mengikuti kegiatan Kombel Asik ini dan semoga Kombel Asik ini tetap berkelanjutan, tidak hanya berhenti sampai di sini, nanti akan ada belajar-belajar yang lain dari sisi-sisi yang lain, dan jangan lupa Bapak Ibu tetaplah menjadi Bapak Ibu guru yang menjadi pembelajar sejati.
baru saja dirilis kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional, monggo dipelajari Permendikbudnya, dipahami sehingga kita tidak salah langkah di dalam menerjemahkan kurikulum. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan pembelajaran interaktif, optimalisasi media pembelajaran kelas poin ini bisa menjadi salah satu media yang dapat digunakan oleh teman-teman guru untuk meningkatkan pembelajarannya sehingga berdampak pada murid. Ya, akhirnya barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap bismillah, maka bersama-sama mari kita buka acara yang luar biasa ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Mari Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Yes, terima kasih Pak Ustadz Abu, terima kasih Bu Uul, Bu Lina, dan Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti kegiatan Kombel, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas sambutan sekaligus membukanya kegiatan webinar asik dari SMP Salafi ini bisa. Matur nuwun sangat atas ilmunya bisa. Dari kami jujur bisa, ini baru pertama rilis, kemudian langsung mendatangkan narasumber hebat yang dari jauh dengan jadwalnya yang sibuk. Alhamdulillah bisa untuk beri kesempatan karena beliau salah satu alumnus yang memang ya tidak bisa dikatakan remeh itu. Matur sekali untuk siklus kombelnya bisa dari kami. Nanti tetap akan kami coba dari refleksi awal, implementasi, dan evaluasi. Semoga berlanjutannya kami butuh sangat dampingan dari Bu Isa. Bu Isa nanti juga jangan sungkan-sungkan untuk memberikan feedback kembali untuk kami. Untuk kegiatan yang kedua yaitu selanjutnya sebelum kita ke kegiatan inti, bahwa diskusi hari ini adalah dilatar belakangi oleh keprihatinan kita bersama terhadap keaktifan para siswa di kelas saat ini. Pembelajaran yang mampu membuat siswa lebih aktif menjadi salah satu faktor keberhasilan proses pembelajaran. Untuk itu, diskusi webinar kali ini akan membahas tuntas tentang pembelajaran interaktif dengan optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran kelas poin. Dalam acara webinar hari ini, kami mengundang narasumber hebat, subhanallah, Masya Muhammad, yaitu Ibu Ainail Mardiyah, sarjana pendidikan, atau bisa disapa akrab dengan Mbak Uul. Ngapunten saya manggil Mbak Uul, betul apa-apa nggak Ibu? Yang merupakan Class Point Certified Trainer. Saat ini beliau menjabat sebagai pengawas SD Kabupaten Bogor. Beliau juga termasuk guru penggerak angkatan 1. Dan hebatnya lagi beliau adalah alumni SMP Salafiyah angkatan 89. Dan ternyata lagi beliau adalah seorang penulis hebat. Masya Allah sekali, komplit ini. Nantinya beliau akan menyampaikan materi tentang pembelajaran interaktif dengan optimalisasi media pembelajaran kelas poin. Pada webinar hari ini tidak lupa saya mohon maaf sebelumnya. Dalam hal ini saya Lina Marisa selaku moderator yang akan memandu acara diskusi pada kesempatan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan Ibu Ainaul Mardiyah, sarjana pendidikan, untuk menyajikan materinya. Monggo Ibu. Iya, terima kasih Bu Lina. Mungkin bisa jadikan co-host nanti biar bisa share screen. Sudah, Bu? Sampun Ibu. Iya, mungkin bisa ditampilkan ya. Oke, sudah terdengar suara saya? Karena di sini masih kelihatan ini ya. Oke, sudah Sampun, terdengar? Nggih, suaranya Sampun. terdengar. Nggih. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bu Izah, sehat-sehat ya. Senang rasanya sudah berapa tahun kita tidak berjumpa ya. Lama sekali ya, Bu. Iya, Masya Allah ternyata sudah menjadi pejabat di Kota Pekalongan ya. Luar Di biasa. amanah, Bu. Nggih. Iya, menjadi dapat amanah ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah SMP Salafiyah Kota Pekalongan. Yang saya banggakan teman-teman, rekan-rekan guru. Di sini kayaknya juga ada ustadz-ustazah saya ya, yang sebelumnya mengajar saya dulu, Masya Allah. Jadi SMP Salafiyah itu adalah sebuah alma mater yang luar biasa, Bu Izah. Yang pernah ya, saya angkatan masuk tahun 86 dan lulus tahun 89. Ya, nah, Bu Izah tinggal di Pekalongan, tinggal di mana, Ibu? Di Kuripan Kidul, Mbak Uul. Oh, di iya. Nggak, insya Allah nanti nyambung ya. Insya Allah nanti pas mudik kita saling berkunjung, bersilaturahmi. Iya, terima kasih juga saya ucapkan juga untuk Ibu Lina ya dalam hal ini menjadi moderator pada kesempatan webinar Komunitas Belajar Asik. Sudah luar biasa, SMP Salafiyah sudah melaksanakan webinar untuk kombelnya. Ini namanya sebuah kemajuan ya. Memang komunitas belajar seperti tadi kata Bu Iza adalah sebuah keniscayaan yang memang harus ada di era implementasi kurikulum merdeka sekarang ini. Iya, ya oke, izin share screen Bapak Ibu hebat semuanya. Mudah-mudahan bisa barokah untuk pertemuan kita hari ini. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Nggih, sampun Ibu. Sampun. Iya. Nggih. Iya, saya slideshow ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan sepertinya Bu Lina juga guru penggerak ya. Angkatan berapa Ibu? Bu, angkatan 7. Angkatan Baru kemarin. 7. Iya. Sudah banyak ya sampai Salafiyah melahirkan guru penggerak. Nggih, Sudah ada alhamdulillah. berapa nih? Sudah Iya. ada berarti 5, Ibu. Iya, di mana memang peran kita salah satunya ikut menggerakkan ya, terutama di dalam sekolah juga di luar sekolah untuk lebih maju, untuk lebih baik lagi, terutama dalam pembelajaran yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan peserta didik. Ya, izinkan dalam kesempatan ini Ibu Izah ya, adik kelas saya yang sekarang sudah luar biasa untuk menyampaikan tentang pembelajaran interaktif. Nah, sebenarnya di sini untuk pembelajaran interaktif itu tidak hanya kelas poin. Mungkin kita sudah mengenal ada kuisis, ada banyak ada Kahoot ya, ada apa tuh namanya banyak pembelajaran interaktif itu arti guru sendiri yang tidak hanya kita saja ya, tetapi munculnya keaktifan siswa sehingga pembelajaran itu hadir di kelas lebih menyenangkan atau sangat menyenangkan. Itu harapannya dalam pembelajaran kita di kelas. Nah, seperti apa? Nah, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan kelas poin, di antaranya salah satu sebagai media pembelajaran interaktif. Apakah installnya berbayar? Tidak. Ya, install gratis. Kemudian Bapak Ibu bisa install di laptop, tidak bisa di HP. Ya, oke. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan berpantun dulu. Saya slideshow ya. Tadi Bu Moderator menyampaikan saya penulis. Ya, sebenarnya memang penulisnya lebih ke buku-buku sastra, Bu Izah dan teman-teman semuanya.
Jadi memang saya hobinya di sastra walaupun kuliahnya di pendidikan kimia. Nah, dari menulis-menulis buku itulah diantaranya yang mungkin kemudian lebih bisa mengaktifkan literasi di sekolah, yang kemudian bisa menjadi aksi nyata sebagai guru penggerak, yang kemudian bisa menjadi buku dan bisa mengajak murid-murid untuk membuat buku, itu diantaranya. Jadi, eh, keberadaan kita di sekolah tidak sekedar hanya mengajar, tapi juga bisa mengajak murid untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka, kemampuan numerasi mereka, apalagi kita dituntut untuk bisa membuka rapot pendidikan dan menelaah dan kemudian menerapkannya untuk perbaikan sebagai refleksi sebelumnya dan ke depan untuk menjadi lebih baik dalam perencanaan maupun dalam RKT, RKJM sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan berpantun ya. Oke, karena saya tinggal di Bogor, ya nanti kapan-kapan mangga mampir ke Bogor. Pergi ke Bogor naik angkot. Waduh, semangat Cakep. nampaknya. Melihat banyak gedung bertingkat. Oke, cakep. Pembelajaran di kelas makin berbobot Sip. dengan kelas poin semua lebih semangat. Oke, ya. Cakep sekali. Oke, iya. Salah satunya saya menulis pantun juga sehingga menjadi buku di antaranya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Ya, iya. Bapak Ibu, untuk awal, mangga saya persilahkan untuk gabung di kelas poin. Kelas yang kelas poinnya adalah pertama, Bapak Ibu bisa membuka browser, mau di laptop boleh, di HP boleh. Kemudian ketik kelaspoin.app. Kemudian ketik kelas kode yang ada di pojok kanan atas ini. Kodenya adalah 30979. Nanti saya share juga di eh, Zoom ya. Kemudian ketik nama Bapak Ibu dan beri foto, jangan lupa ya. Kemudian masuk. Itu cara kita masuk ke dalam kelas poin ataupun ketika kita mengajak anak-anak untuk gabung di kelas poin. Ya, yang pertama adalah membuka browser, kemudian ketik kelaspoin.app ya. Kemudian setelah ketik kelaspoin.app akan muncul diminta memasukkan kode kelas. Maka tulis kode kelasnya 30979. Kemudian beri nama Bapak Ibu, kalau perlu beri foto. Nah, anak-anak biasanya paling suka kasih foto. Kemudian masuk. Saya akan coba, iya, di sini. Cara Bapak Ibu juga boleh pakai apa namanya barcode. Silahkan, bisa Bapak Ibu pakai barcode ya. Eh, Kemudian Bapak Ibu bisa langsung masuk dengan menambahkan. Sudah ada Bu Umah, Bu Farid, Bu Atika, 3 orang. Bapak Ibu, saya juga akan menyalin. Teman-teman sebagai guru nanti bisa juga klik menyalin kodenya yang ada di sini. Salin, copy, kemudian akan saya masukkan ke chat ya, kode kelasnya. Oke, saya copy. Nah, teman-teman bisa langsung klik yang ada di chat Zoom. Boleh. Atau kalau Bapak Ibu sebagai guru akan mengajak murid-murid untuk masuk, maka Bapak Ibu bisa klik yang tadi ini, kelas poin di sini, salin copy, kemudian taruh di grup WA mereka. Ya, sudah saya taruh di chat Zoom, Bapak Ibu boleh pakai cara yang tadi saya sampaikan. Ada 3 cara masuk ke dalam kelas poin. Itu yang pertama, Bapak Ibu membuka browser, kemudian ketik kelaspoin.app. Kemudian masukkan kode kelas yang sudah ada di atas ini, yaitu 30979. Nah,
Atau cara yang kedua, Bapak Ibu bisa mempersilahkan menggunakan barcode yang saya share di sini. Bisa langsung pakai barcode ya. Atau Bapak Ibu bisa dengan menyalin kode yang ada di sini. Saya tadi sudah salin, kemudian saya taruh di chat Zoom atau bisa juga di grup WA. Nah, Bapak Ibu yang sudah ada di grup boleh nih salin, kemudian taruh di grup WA. Nanti langsung akan masuk atau bergabung dengan kelas. Sudah ada 15 yang bergabung ya. Ya, kelas ada Bu Isna Ghaniyah, sudah ada fotonya ya. Bagus kalau ada fotonya. Biasanya anak-anak akan lebih senang kalau apa? Muncul foto-foto mereka. Ya, sambil jalan ya, Bapak Ibu ya. Yang baru 16. Oke, sambil jalan teman-teman bisa mengajak untuk masuk ke dalam kelas. Baru 16 yang masuk, Bapak Ibu. Ada 3, sudah ada link kelas poin yang sudah saya letakkan di chat Zoom. Nah, Bapak Ibu, saya mau polling nih, mau cari suara. Biasanya kalau di kelas, kadang saya melakukan pemilihan ketua kelas dulu ya. Sekarang sudah bertugas jadi pengawas, jadi sudah tidak di ruang kelas sama murid, tapi bersama kepala sekolah. Tapi saya masih suka pakai. Jadi saya mau polling, mau menghasilkan sesuatu kesepakatan, mungkin dengan misalnya pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS dan sebagainya. Bisa pakai polling. Polling itu ada di mana? Polling itu ada di bawah yang ada di Oke. Ada di sini, Bapak Ibu. Kelihatan nggak sebentar saya kasih pulpen. Jadi di sini itu ada pulpen warna-warni Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah menggunakan alat tambahan. Di sini ada pulpen warna merah, hitam, biru, hijau, kuning. Saya pakai kuning ya. Nah, saya akan menunjukkan di tempat polling. Polling itu yang ada kayak garis grafiknya. Nih, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Kelihatan, ya? Bu. Iya, itu adalah polling. Nah, nanti saya kembalikan lagi ke sini. Nah, ketika saya klik polling, nah, kemudian saya tadi ada 3 poin ya. Ada berapa poin tadi? Sudah pakai, sudah kenal, apa tadi? Belum ya? Yang Kok satunya ada belum. berapa nih pilihannya? Oh, 3 ya, Ya, belum. belum kenal, ya. Sudah make, sudah Sudah kenal, kenal. belum kenal. Iya, saya kepengen tahu, iya, berapa. Jadi ada 3 nih. Jadi saya milihnya di sini ada pilihan. Kalau klik ini, berarti klik benar salah. Kalau klik yang ini, berarti saya minta Bapak Ibu untuk menyatakan setuju atau tidak. Ya, kemudian kalau klik ini berarti feedback. Nah, saya mau feedback ini atau karena mau polling 3, saya mau pakai yang 3 aja, bukan feedback ya, biar cepat. Kemudian saya klik start polling. Nah, silahkan Bapak Ibu. Sudah ada 24 Bapak Ibu yang gabung. Silahkan, saya kepingin tahu nih. Ada yang sudah pakai, ada yang belum kenal, mangga. 3 orang sudah pakai, iya, silahkan. Iya, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya, biasanya saya seperti ini dalam pemilihan ketua kelas di antaranya, jadi seru aja. Tidak harus yang susah ya. Cuman memang kalau dalam namanya pembelajaran dengan berbasis media digital, kita sebagai guru harus benar-benar mengontrol keberadaan media yang mereka pakai. Betul. Ya, kalau sekolah sudah memiliki Chromebook misalnya, kan ada bantuan pemerintah. Ya, misalnya sekolah sudah punya Chromebook, silahkan, mangga. Itu bisa dipakai. Kemudian anak-anak misalnya bawa HP, silahkan. Tapi kita benar-benar harus kontrol penggunaannya. Kemudian habis itu dikumpulkan lagi misalnya. Ya, sudah ada 25 orang. Peserta Zoom ada berapa, Ibu Lina? 49, Mbak, Bu. Oh iya, 49. Iya. Mudah-mudahan nanti makin bertambah. Iya. Ya, jadi harapan harapan saya masuk semua nih, 49. Iya, ini baru 25 yang masuk.
Iya. Jadi seperti ini dan Bapak Ibu bisa 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 ngecek siapa yang sudah make. Nih, kita klik di tempat yang A tadi kan nomor satu sudah make ya. Kita klik. Ada Pak Amir Santoso, ada Ibu Aini, ada Ibu Farid, ada Bapak Nur Yahya. Mereka sudah pakai nih, Alhamdulillah. Jadi ketika kita ingin tahu siapa nih yang menjawab, siapa yang sudah tahu, siapa yang belum, dengan bantuan aplikasi ClassPoint ini, kita bisa mudah ngecek siapa nih anak-anak yang sudah sama yang belum. Nah, Bapak Ibu juga bisa ngecek siapa yang sudah jawab dan siapa yang belum. Nih, yang belum nih ada pending. Kelihatan, Bu? Oke, Nah, ini kelihatan. ada murid. Nah, iya. Misalnya kita kepingin lihat siapa nih yang belum jawab. Bu Miss Ruslina belum jawab. Bu Alfi belum jawab. Bu Isna belum jawab. Ada yang namanya mau sebungkus kado belum jawab. Ini namanya ayah wae. Jadi pakai bahasa bahasa Sunda ya ya wae. Untung bukan sebungkus nasi, Mbak Ul. Iya. Iya, kamu ngasih kado kayaknya nih ya. Jadi ada nama ini sebungkus kado nanti suruh menjawab Bu Lina. Iya, siap. Ada buku Nariah belum menjawab. Ada Pak Atfal barusan menjawab. Jadi hilang. Kita akan tahu siapa nih yang belum jawab dan kita deketin murid kita. Kenapa nak kok belum jawab gitu? Ada kesulitan apa itu di antaranya? Ya. Jadi kita bisa tahu seperti itu. Iya, oke, boleh sambil tanya ya. Saya tutup ya Bapak Ibu ya, nanti kita pakai yang lainnya. Yang masih apa bocor, maka bisa di-unmute. Nah, ini kita bisa menentukan waktu juga di sini sebenarnya. Kemudian kalau pingin close submission, kita close. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa tahu siapa yang belum. Nah, pada kesempatan ini sebagian besar belum mengenal kelas poin. Ayo, tak kenal maka tak sayang. Saya. Iya, betul. Maka kalau sudah kenal maka kita bisa sayang. Ini 4 orang yang sudah memakai, saya harapkan bisa memberikan share pengalaman juga nih nanti. Atau bisa yang lain-lainnya ya, bisa berbagi dalam kesempatan ini. Ada Pak Amir Santoso, halo Pak Amir. Bu Aini, ini Farid, Bu Farid ya, fotonya perempuan ya. Bu Farid. Oh iya, Bu Farid boleh dok bercerita, boleh sharing. Dari mana Ibu boleh bercerita dulu? Dari SMA Negeri Tempe. Oh, Masya Allah. Maka silahkan bercerita bagaimana pengalaman menggunakan Fastpoint. Iya, ini memang ya sebetulnya saya Temennya, juga Bu. belum lama juga memakainya. Saya baru 6 bulan ini, baru 1 semester Iya, pakai. iya, iya. Alhamdulillah memang karena mata pelajaran saya itu mata pelajaran yang paling tidak disukai di anak-anak. Mungkin Apa itu? Ibu bisa menebak, matematika. Nah, ini. Keren. Iya. Nah, pada kesempatan ini, Bapak Ibu, nanti kalau caranya nanti juga kita akan ngobrol. Bapak Ibu, saya kepingin kenal dengan Bapak Ibu semua. Ini yang masuk baru 25. Teman-teman yang belum masuk ke kelas poin bisa pakai browser, pakai HP-nya. Nggak harus pakai laptop ya. Pakai HP, ketik classpoint.app. Kemudian masukkan kode kelas 30979. Nah, atau Bapak Ibu bisa tinggal klik yang ada di chat Zoom. Mangga ya. Jadi biar nambah peserta ada dalam kelas. Apakah kita bisa membuat kelas? Bisa. Jadi misalnya kita mengajar di kelas 7A, 7B, 7C, maka 7A bisa kita buat kelas, 7B bisa kita buat kelas, itu bisa nanti ya. Nah, saya kepingin pada kesempatan ini Bapak Ibu mengupload gambar, foto. Foto Bapak Ibu beraktivitas bersama siswa. Jadi tulis nama, jangan lupa tulis nama Bapak Ibu, kemudian asal instansi. Dipersilahkan. Mangga Bapak Ibu? Iya. Baru 25 yang masuk. Hayu atuh yang belum masuk. Silahkan masuk.
Yang belum masuk silahkan, dan yang belum menjawab silahkan menjawab, dipersilahkan. Kalau ada kendala boleh sambil angkat tangan dan nanti moderator akan mempersilahkan. Ya, iya, foto Bapak Ibu, tapi sambil disampaikan. Ada Ibu Etika dari SDN Karangsari, Masya Allah. Salam kenal Ibu Atika. Iya, keren ya, sedang bikin apa tuh Bu Atika? Bisa sambil diceritakan Bu Atika, itu bersama eh, anak-anak sedang melakukan aktivitas apa? Boleh Atika unmute-nya? Boleh kita sambil sharing? Halo Ibu Atika dari SDN 2 Karangsari. Halo, Iya, boleh bisa diceritakan Ibu, itu anak-anak sedang sedang membawa apa? membuat tempat pensil dari kain flanel. Ih, keren. Dalam rangka itu mata Hebat. pelajaran apa Bapak Ibu? SBDP. SBDP, mantap. Ya, terima kasih. Bu Atika sudah pernah kenal sebelumnya? Belum. Oke, kita gunakan bareng-bareng ya. Kemudian ada Ibu Farid. Ibu Farid kembali dari SMA Negeri 1 Tempeh. Tempeh di mana Ibu Farid? Mangga Ibu Farid bisa di... Jawa Timur, Lumajang. Masya Allah, Jawa Masya Allah. Timur, Masya Allah. Masya Bisa nyampe Allah. ke Bogor dan Pekalongan ya. Enak. Iya, Bisa nyampe. tambah Iya. silaturahmi, Bu. Untuk kodenya apa, Iya, Mbak ya? benar. Kodenya masuk. Oh, kodenya apa, Mangga? Begini, Bapak, kodenya Bapak bisa ketik di browser classpoint.app Nggih. atau di chat Zoom ada loh. Di chat Zoom ada, tinggal Bapak klik. Boleh. Kalau mau, boleh juga Bapak tulis classpoint.app, masukkan kodenya ada di ujung kanan. Di layar ini juga ada, yaitu 30979. 3. Iya, Iya. iya. Boleh kasih nama Bapak dan foto Bapak, boleh. Ya, silahkan yang belum masuk, kita kenalan ya. Ada Bu Isna. Silahkan Ibu Isna, bisa dibuka unmute-nya. Sedang apa ini di luar, di halaman sekolah ya, Ibu? Halo Ibu Isna. Monggo Bu Isna. Ini baru 3 nih. Ayo atuh yang lain. Monggo Bu Isna. Ayo. Ya, halo. Halo. Suaranya masuk, Bu. Monggo. Iya. Itu di luar kelas, Bu. Iya, itu sedang apa? Ibu dari SMP Belajar mana? PKN. Masya Allah, belajar PKN pun di luar ya Bu ya, bisa ya. Sedang membahas apa itu Ibu? Membahas mengenai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Jadi anak-anak pasti lebih happy ya, nggak bosen ya di luar kelas ya. Betul banget, Bu. Iya. Biar menyatu dengan alam. Iya, satu menyatu dengan alam, dua mereka merasa lebih segar ya. Yang ketiga mereka lebih leluasa dalam berpendapat ya. Iya, terima kasih Bu Isna. Saya kasih bintang. Makasih, Yang Bu. baru yang dikasih bintang baru 3 nih, yang lain pada kemana ya? Aduh, Bu Masih Atika, Bu Farid, saya masih kasih nyekrol foto bintang. mungkin, Bu. Masih nyekrol foto, Mbak Ul. Ini kok sudah submit nggak bisa ya? Kenapa tidak bisa Bu Aini? Eh, Nggak bisa tahu biasanya. ya. Ini Sudah sudah masuk submit, kelas. sudah masuk. Ini sudah ambil gambar, Mhm. kok ada tulisan caption is required. Itu apa ya? Nah, coba diulang lagi pakai gambar yang lain coba. Nah, gambar apa aja lah, Gitu. gambar yang sudah ada gitu. Iya, iya, Boleh iya, juga coba. coba Bu Aini gambar yang di Google juga boleh. Cari misalnya gambar siswa apa aja gitu boleh dari Google. Ibu Hamidatun Nisa boleh sambil bercerita, silakan. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain. Kalau sudah mencapai 15, kita close submission. Iya, semangat P5, Bu Uma. Weh. Bu Uma ceritain dong P5-nya ngapain aja. Saya kasih bintang ya Bu Uma. Buka dong unmute-nya. Ayo monggo Bu Uma. Dipersilahkan Bu Uma. Unmute-nya. Ayo Bu Uma. Bu Uul, iya itu jadi P5 yang kemarin tentang gaya hidup berkelanjutan.
Iya. Itu mendaur Ceritanya gimana tuh? ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kebetulan itu ada anak yang membuat Mm-mm. tas tapi dari tutup botol. Oh, tutup botol minum Ya, bekas? tutup botol minuman. Ih, Nggih. keren. Ya. Gi- Gimana komentar anak-anak ketika melaksanakan kegiatan itu? Alhamdulillah senang, bahagia. Iya, itulah salah satu kenapa ada eh, penerapan proyek profil pelajar Pancasila ya. Ada di implementasi kurikulum Merdeka. Di antaranya adalah salah satunya adalah agar kita anak-anak kita bisa merasa senang, gembira di sekolah, di kelas dan juga bisa mengimplementasikan untuk menyelesaikan masalah di sekitarnya. Jadi lebih kepada mereka memiliki keterampilan hidup yang kemudian bersama-sama mereka merasakan manfaatnya seperti itu. Ya, oke, terima kasih Bu Uma. Ada tadarusan. Oh, ini Pak Hamam. Mangga Pak Hamam boleh cerita. Monggo Ustadz Pak Hamam. Hamam kakak kelas saya ya. Ustadz Hamam. Nggih. Iya, mangga Ustadz. Silakan. Tadarusannya apa aja nih dan dilaksanakan setiap kapan? Nah itu tadarusan waktu dilaksanakan di apa? Waktu mau hataman Bu. Jadi satu hari itu kelas SMP Salafiyah kelas 7, 8, 9 Mm-mm. itu dibagi-bagi jusnya sama Ustazah ini. Jadi saya Masya cuma Allah. jaga aja. Iya, mantap. Jaga dengerin juga pahalanya gede, Pak ya, Ustadz ya. Oke. Luar biasa. Terima kasih Ustadz. Sudah saya kasih bintang ya. Ada Ibu Siti Zahrul Kausar. Oke, sudah. Silahkan Ibu boleh bercerita sedang ngapain ini? Ada nasi goreng ya? Biar pada lapar dulu. Itu kebetulan sebelum puasa kan kami dari gugus depan yang di SMP Salafiyah mengajak Mm-mm, anak-anak untuk apa namanya uji TKK menata meja makan. mm-mm. Jadi anak-anak diminta membawa menu makanan yang mereka sukai, kemudian ditata seperti table manner-nya gimana, terus sikap apa yang perlu Mantap, dilakukan. mantap. Ya, mantap. Terima kasih Ibu. Ada Ibu Lina Marisa. Oke, sudah saya kasih bintang. Siap berlaga apa ini, Ibu? Bu Oke, moderator. makasih Bu Ul atas kesempatannya. Ini dalam rangka anak-anak dari komunitas ekstra yang ada di SMP Salafiyah siap-siap mau bagi takjil itu kemarin Mbak Ul. Oh, Dalam Masya rangka Harlah Allah. ke-62 SMP Salafiyah. Iya ya, Jadi, selamat barokallah untuk nggih matur segenap nuwun panjenenganipun. jajaran Bapak Nggih, Ibu guru status Ustazah SMP amin. Salafiyah Iya, itu di dari ke usia komunitas. yang 62 tahun. Ya, taekwondo, Mm-mm. pencak silat masing-masing menggunakan dress code masing-masing itu Mbak Ul. Masya Tapi Allah. kami jujur membaginya ya takjil sama yang dibagi Mm-mm. banyakan pembaginya ini masih awal. Karena mereka kepingin semuanya Iya, terlibat kan ya. antusias Nah, itu itu adalah salah sekilas. satu iya antusias betul. Itu salah satu pendidikan karakter budi pekerti ya yang memang langsung akan menyentuh pada masyarakat secara luas. Keren. Terima kasih Bu. Matur Sudah nuwun saya Mbak kasih bintang Ul. tadi ya? Kasih Iya. sampun. Pak Rahmat, kemudian saya kasih bintang. Kemudian Bu Aini sudah bisa ya Bu Aini masukkan. Terima kasih. Bu Aini sedang apa? Boleh cerita Ibu? Bu Aini sedang apa nih? Monggo Ustazah ini ngapunten di unmute Rian Heeh. mikrofonnya. Iya, Sampun oke. buka saja, monggo. Iya, lagi ceritanya lagi gimana itu Ustazah ini? Ya, dua lagi ya Bapak Ibu ya, saya close. Terima kasih juga untuk Ibu Nur Rosidah, proyek hafalan Yasinnya, Masya Allah. Barakallah juga teman-teman semuanya udah keren-keren. Ya, ada Ustazah Intan. Oke, terima kasih. Oke, sudah dua lagi yang mau masuk, Mangga? Nah, 28. Saya lihat nih siapa yang belum menjawab. Banyak, ada
Yang masih pending ada 16. Ruslina, sebungkus kado kok nggak jawab-jawab aja ya, sebungkus kado. Masih bungkus kado mungkin Mbak Ul. Iya, ini nggak jawab-jawab aja nih. Pak Sudah sebungkus saya kado, kirim. Pak Bu Aisyah, Bu Amira, Bu Ainur, Bu Konaria, Bu Fitri, Pak Muhammad Atfal, Pak Amir. Ayo, Itu Mbak enggak jawab. Ya deh, Bu. Bu Aini, mangga mau bercerita? Oh iya. Iya, silakan Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya, kasih atas ceritanya waktu lagi yang ngapain tuh? disediakan, Bu Ainaul. Itu ceritanya lagi belajar bareng anak-anak terkait dengan kita memakai media puzzle ayat. Jadi Masya ayat yang Allah. sudah dihafalkan oleh anak-anak, kemudian anak-anak coba untuk membuat satu bangku satu, kemudian mereka kembali bermain dengan potongan-potongan ayat itu. Ya, Ini mantap. ceritanya biar untuk memantapkan, menguatkan hafalan mereka. Iya, Dan betul. asiknya itu jadi mereka bolak-balik bermain sembari mereka menghafal, tanpa menghafal bisa hafal sendiri, Iya, Bu betul. Keren, luar biasa. Barakallah Ustazah Aini. Mantap, ya. Itulah salah satu inovasi pembelajaran yang memang kita perlukan di kelas. Di mana anak-anak kita cari tahu apa nih. Kita refleksi sebagai pengajar. Apa nih yang bikin anak-anak bisa happy, bisa gembira, bisa lebih mudah mencapai tujuan dalam pembelajaran. Nah, disitulah peran kita sebagai guru, mudah-mudahan dengan tindakan kita, apa aktivitas kita yang terus untuk meningkatkan diri, maka menjadi barokah bagi kita ya. Iya. Masya Allah, lama amat 13, nggak nambah-nambah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mangga teman-teman semuanya, ini bisa dipakai oleh kita dalam mengupload karya anak. Jadi anak-anak itu kadang mereka memiliki karya yang berbeda-beda, berdiferensiasi. Mereka ada yang bikin poster, mereka ada yang bikin tulisan, mereka ada yang bikin apa. Nah, kesempatan ini bisa kita pakai untuk menghargai mereka. Nah, di sini termasuk salah satu adalah penilaian formatif. Pada penerapan implementasi kurikulum merdeka ataupun nanti diberi nama kurikulum nasional, asesmen formatif itu lebih utama daripada asesmen sumatif. Jadi bagaimana anak menemukan pada saat kita melaksanakan pembelajaran, bagaimana mereka menemukan pembelajaran yang bermakna dari tujuan yang kita sampaikan di kelas, itu lebih harus sering. Nah, salah satunya kelas poin, bintang-bintang mereka nanti akan dijumlah. Dan mereka tahu jumlah bintang mereka berapa. Nah, itu mereka akan gembira, saya dapat bintang. Nanti bintang terbanyak siapa bisa ditampilkan. Nah, dari situ akan memacu anak-anak untuk lebih semangat. Kapan ya kita main lagi, Bu? Nah, ibu gurunya bisa mengupload pakai ini. Karya anak yang membuat sajak, karya anak yang membuat poster, karya anak yang menyampaikan karya-karya yang berbeda. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi bisa juga diterapkan. Ya Bapak Ibu ya, ya Allah 13 wae dah tutup deh. Mau nambah 2 nggak mau. Oke, terima kasih. Iya, saya kasih bintang lagi tambahan boleh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di pojok kanan ada tanda panah berbunyi share. Nah, share ini bisa kita klik, kemudian kita masukkan ke grup WA grup, atau bisa juga kita masukkan pada kepala sekolah. Kenapa? Kepala sekolah bisa lihat yang kita sedang lakukan apa, gitu. Jadi ketika kepala sekolah sedang mau observasi dari pembelajaran yang kita lakukan, ya sekarang fase observasi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kepala sekolah bisa melihat, oh tadi Bu Lina sedang ini nih. Kepala sekolah bisa melihat apa yang dimasukkan oleh anak-anak dalam kelas kita. Seperti itu. Jadi bisa. Atau bisa ditaruh di-share di grup sekolah. Jadi teman-teman bisa lihat, Bu Aini sedang melakukan ini gitu, bisa. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau foto anak-anak atau karya anak-anak itu pingin kita download, bisa download. Ya, kalau yang kita pingin download salah satu aja boleh. Misalnya salah satu yang punya Bu Lina misalnya nih.
Kalau salah satu milih titik 3 di sini, ada titik 3, maka kita download. Ya, atau kita pingin jadi slide tayangan, boleh. Insert a slide. Nah, itu bisa langsung masuk slide. Nah, ketika ditayangkan di slide, foto anak-anak, wih, anak-anak heboh, wih, gitu rame. Jadinya kelas itu menyenangkan. Tidak harus selalu pada saat pertemuan di kelas pakai. Pada saat kita mau mengumpulkan karya anak-anak, pada saat kita mau refleksi, maka disitulah kita pakai peran kelas point. Nah, ini bisa insert a slide, bisa jadi slide kita. Download boleh, del boleh. Ada anak ngirim gambarnya nggak sesuai, dia mengacau gitu ya, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita sebagai guru boleh del. Kemudian kita ingatkan, anakku yang soleh, ganti gambarnya ya, yang bagus, yang baik gitu. Kirim ulang dong gitu. Jadi perlunya disitulah sebagai guru untuk memotivasi anak-anak agar aktif dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu ya. Ini contohnya gambar Bu Lina saya insert a slide. Saya kangen nih sama Salafiyah. Nah, nah, udah nih. Nanti ketika saya silang, nih, gambar Bu Lina sudah masuk jadi slide saya. Nih, ada tulisannya ya. Eh, ada tulisannya dari Ibu Lina Marisa. Ada gambarnya. Nih ya, seperti ini. Jadi sudah menjadi slide. Saya lanjutkan. Salah satu ketika kita masuk dalam kelas, kita bisa menggunakan yang ada di kelas point ini, yaitu slide drawing. Bapak Ibu, halo, yang belum bisa masuk kelas, masuk dong. Ada 54, yang masuk kelas belum ada separohnya nih. Cara masuk kelasnya Bapak Ibu bisa klik di, saya klik lagi ya di chat Zoom ya. Chat Zoom saya tulis lagi deh, kayaknya. Salah, malah jadi ini. Bentar. Oke. Bapak Ibu yang ada di host, yang tahu boleh di Kopas. Ini saya malah ngopinya salah. Sebentar saya silang dulu. Iya, saya kembali ke sini. Ada kelas kode. Di kelas kode ini Bapak Ibu bisa pakai barcode. Bapak Ibu bisa klik dari apa namanya? Dari browser classpoint.app. Kemudian tulis kodenya 30979. Hayo atuh semuanya masuk di kelas ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa meng-share dari copy di sini, tinggal klik salin. Nah, sudah saya salin, saya masukkan ke pesan di maaf sambil ngajar. Oke, nggak apa-apa Ibu. Ya sambil ngajar sambil masuk kelas boleh nih. Bapak Ibu boleh ya sambil silahkan diklik lagi. Masa peserta yang masuk kelas cuma 27 nih. Boleh langsung tuh di chat Zoom ada, boleh langsung diklik. Ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak mau pakai ketak-ketik browser, boleh langsung dari chat Zoom. Saya lanjutkan ya. Bapak Ibu, termasuk ketika kita awal masuk kelas, kita kepingin tahu, kita nggak langsung der ngajar. Tapi kita bisa mengetahui perasaan mereka dulu. Siap nggak nih mereka menerima pelajaran kita? Nah, bagaimana caranya? Misalnya, kita tanya perasaan mereka. Bapak Ibu boleh ya, melingkari baru 28 yang masuk. Silahkan melingkari perasaan siang ini. Namanya adalah fitur slide drawing, menggambar. Mangga, boleh. Bapak Ibu, ayo atuh masuk kelas, baru 28. Kode kelas ada di chat Zoom. Masuk, kemudian gabung. Iya, Bu Farid mah udah pakai, jadi cepet nomor hiji. Nomor setunggal. Kalau di Sunda nomor hiji pakai H. Iya, oke. Oke, terima kasih Bu Farid, Bu Hamidah, Pak Nur Yahya. Pak Nur Yahya tapi belum melingkari nih. Coba ya Pak Nur Yahya, saya hapus dulu. Kirim ulang ya Pak Nur Yahya ya. Kirim ulang Pak Nur karena belum melingkari perasaannya pada siang ini. Wah, siang ini pada senyum ya. Ada nggak yang lagi bete?
Yang bete, kalau misalnya kita menemukan murid kita salah satunya melingkari lagi bete, ini nggak usah kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi nanti disembunyiin. Jadi nanti kita pakai respon mata di sini, kita klik. Nah, jadi nggak kelihatan. Jadi mereka nggak malu untuk menyampaikan pendapat perasaannya. Saya buka karena kan saya kepengen tahu langsung nih perasaannya pada siang ini. Nah, anak-anak bisa tidak kelihatan di PowerPoint bahwa mereka melingkari bete atau sedang sedih atau apa. Nah, kesempatan ini kita pakai. Nih, kita pakai lihat siapa nanti yang sedang tidak enak badan, mungkin ya. Nah, perlakuan kita sebagai guru di kelas tentu akan berbeda dengan kepada anak-anak yang sedang memiliki masalahnya. Dan kita berusaha dengan cara memberi motivasi. Kalau emang sakit, oke, kita ajak ke UKS dan kita beri pertolongan pertama. Disitulah peran guru di awal pembelajaran. Jadi tidak langsung der ngajar, apalagi ada guru yang misalnya masuk kelas sampai halaman berapa kemarin? Wah, Itu saya biasanya, Mbak Ul. enggak lah, guru penggerak mah enggak gitu. Ya, sampai halaman berapa dilihat, habis itu dibuka. Ya udah catet, aduh kacau deh. Ya jadinya mah anak-anak lihatnya jam mulu. Aduh, kurang berapa menit nih pulang, kurang berapa menit nih jamnya. Jadi ya suasana di kelas mah pinginnya mah bubar ntar ketika bel berbunyi, bel istirahat atau bel pulang, hore gitu. Jadi horenya hore karena bubar, ya. Jadi harapannya dengan interaktif, dengan apa yang kita lakukan bersama-sama anak-anak, maka eh, kita tahu kebutuhan mereka seperti apa dan kita penuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik di kelas. Menyiapkan mereka untuk sama-sama start. Yang masih bete kita berikan motivasi, yang sakit kita berikan pertolongan. Nah, ini juga bisa dipakai kelas point ini untuk asesmen diagnostis, ya. Jadi yang ada asesmen diagnostis itu kan ada dua, ada yang non kognitif, ada yang kognitif. Dua-duanya bisa dipakai. Nah, yang non kognitif bisa. Sudah ada 21, alhamdulillah nambah. Kita lihat ya. Iya, sudah ada ini ada Bu A ini belum melingkari apa udah ya? Coba kita lihat yang Bu A ini ya. Oh, Bu A ini sudah melingkari, ada senyum. Ya sudah ya, alhamdulillah pada siang ini Alhamdulillah. bahagia. Ya, Bahagia. Nggak kita boring lihat. sadanya. Nggak boring. Ada Ibu Nur Hidayah juga lagi senyum ya. Kita bisa tahu. Kita bisa tahu tanpa memperlihatkan ya. Kayaknya nggak ada yang waduh nih yang melingkari Bumi Ruslina nih. Bumi sedang melingkarinya banyak amat. Ini yang melingkari anaknya atau Bumi Itu salah pena mungkin, Mbak Ul. Enggak, masalahnya disuruh milih perasaan, tapi perasaannya kacau nih. Ada beteknya, ada sedihnya, ada senang. Bu Gaji aja sedih, Bu Gaji aja sedih. Iya, kalau yang lagi sedih disamperin Bapak, kemudian ditanya pelan-pelan baik-baik. Bu Gaji belanjaannya dimakan kucing, Po. Ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Ada Pak Rahmat Budianto. Pak Rahmat, ini yang dulu ngajar di SMP 5 ya? Betul. Halo, Bapak Rahmat. Ya udah deh, lanjut dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menjawab. Mungkin tidak semuanya bisa saya bahas ya. Kayaknya ya, intinya adalah ini adalah sebagai asesmen salah satu kita mengetahui persiapan anak-anak di dalam pembelajaran. Terima kasih sudah ada peningkatan 24 orang yang masuk. Kita close. Teman-teman, semuanya saya kasih bintang rame-rame. Iya, seperti itu ya. Ketika dikasih bintang, nanti anak-anak akan, wih bintangku jadi berhitung. Bintangku tadi berapa ya? Nah, nanti di akhir pembelajaran bisa dikasih lihat siapa yang posisi bintangnya tertinggi. Jadi mereka lebih happy. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Sambil jalan boleh kalau mau ditanyakan ya. Kita lanjut
Bapak Ibu yang saya hormati, karena judul webinar ini adalah berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka, maka kenapa kurikulum kok berubah-ubah, merintahnya ganti, kurikulum ganti? Sebenarnya tidak seperti itu. Perubahan kurikulum ini sudah berdasarkan penelitian dan sudah berdasarkan kajian yang lama, ya. Karena apa? Karena kita perlu menyesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini adalah kondisi yang berbasis digital, tidak seperti zaman kita sekolah dulu, ya. Kemudian kondisi sekarang ini bagaimana untuk mewujudkan pada materi esensial. Nah, salah satunya yang pertama, ciri kurikulum merdeka yang pertama adalah berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Nah, pengembangan karakter ini yang perlu kita tanamkan ya. Kalau SMP Salafiyah saya sudah tidak heran ya, sudah yakin, sudah paham bahwa pendidikan karakter itu nomor satu. Nah, tetapi pada pendidikan karakternya, maka nanti akan bersambung dengan berbasis proyek juga, seperti yang tadi Bu Umah lakukan. Jadi, dan Bapak Ibu semua yang di sini juga ya, pasti sudah melakukannya. Terutama adalah pada pembentukan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi ya. Nah, yang kita tahu dan kita yakini bahwa semua profil yang ada yang ingin kita terapkan pada anak didik kita memang sesuai dengan Al-Quran. Ya, di mana mereka adalah beriman bertakwa, berakhlak mulia, mereka memiliki gotong royong, saling tolong menolong, mereka memiliki wawasan yang luas, mereka memiliki kemandirian, tidak bergantung pada temannya, tidak bergantung pada orang lain, mereka memiliki daya nalar yang kritis, mereka memiliki kreativitas. Nah, disitulah sebenarnya sangat sesuai dengan yang ada dalam pemahaman kita dalam pembelajaran agama. Ya, sangat support karena itu memang disitulah ya. Kemudian fokus pada materi esensi, di mana kita sebagai guru tidak harus menjelaskan panjang kali lebar yang jauh. Yang utama kita fokus pada esensi. Esensinya nyambungnya kemana? Ke CP. CP-nya gimana caranya? Capaian pembelajaran. Ya, nanti kalau kita, jadi ibaratnya kitab kita, pedoman kita itu adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran di sini kita fokus pada kompetensi dasar. Kita buka rapot pendidikan juga. Apa nih? Nah, salah satu media pembelajaran yang support ini adalah kelas point. Kita bisa meningkatkan. Caranya gimana? Tadi ada Ibu Farid. Mata pelajarannya matematika. Nah, biar nggak bosan pakai. Nih, sebenarnya numerasi itu tidak monopoli pendidikan matematika aja atau pelajaran matematika saja. Di pelajaran semuanya kita harus memasukkan pembiasaan numerasi. Nanti bisa dibahas pada kesempatan lain. Ya. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas adalah guru melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan muridnya. Jadi kemampuan anak-anak itu kadang berbeda-beda. Mereka berdiferensiasi. Nah, kita menghargai kemampuan mereka. Artinya CP-nya, yang penting CP-nya pegang. Nah, CP itu dipegang, seberapa jauh mereka mau mencapainya, ya. Kalau dulu KKM, sekarang istilahnya adalah KKTP, ya, Bapak Ibu ya, kriteria ketuntasan. Ayo, ya, tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa sepakati dengan teman-teman. Salah satunya, misalnya CP aku di sini, nanti kamu lanjutin CP yang ini. Jadi CP SMP bisa mau ditaruh di kelas 2, kelas 8, atau di kelas 7, kelas 9, asal yang penting menjadi kesepakatan sesuai kebutuhan, sesuai dengan kondisi sekolah itu masing-masing. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, nanti bisa sambil bertanya. Diskusi maksudnya. Teman-teman yang hebat semuanya, ini adalah ciri-ciri guru yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Jadi guru-guru kurikulum merdeka, guru-guru yang menerapkan IKN, guru-guru yang sekarang memiliki kurikulum yang ini memang kenapa diubah? Karena guru-gurunya diharapkan mengakses web. SMP Salafiyah pasti sudah punya web. Kemudian memiliki paradigma baru. Paradigma baru adalah pembelajaran yang bermakna, bukan asal ngajar. Kemudian memiliki keterampilan ya digital. Kemudian dia kreatif, suka publikasi. Nah, yang masih bocor Bapak Ibu, tolong dibantu hostnya. Kemudian mengelola informasi, kemudian bisa berpedagogi. Ya, Bu Lina. Iya, masih bocor Bu Lina. Iya.
Bu Lina. Iya, iya. Terima kasih. Kemudian, oh, anak Pak Bambang, tolong bocor nih. Iya, oke, kita lanjutkan. Salah satunya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ini salah satu ciri dari kurikulum Merdeka. Ya, jangan sampai ada bully, jangan sampai ada tekanan. Jadi sekolah berangkat sekolah tuh males, tertekan, banyak tugas, kemudian anak akhirnya merasa tidak nyaman di sekolah. Itu bukan penerapan IKM. Saya lanjutkan. Teman-teman semuanya, di sini IKM berlaku di mana? Di semua, baik di SD, SMP, SMA. Ya, kecakapan belajar berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi harapan kita dengan adanya kurikulum ini, anak-anak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Jadi jangan sekedar teori, tapi bagaimana mereka memecahkan masalah di sekitarnya sehari-hari. Nah, seperti yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan, ya, pendidikan yang memberikan perasaan bahagia kepada siswa maupun gurunya. Nah, salah satu bagian dari yang membuat bahagia adalah kita semakin dimudahkan. Nah, dimudahkannya salah satunya dengan media ini, yaitu media Classpoint ataupun media-media yang lainnya. Kenapa saya pakai Classpoint? Karena di dalam Classpoint itu lengkap, Bapak Ibu. Jadi lengkap, banyak hal yang bisa kita terbantu dalam melaksanakan kegiatan di kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kepingin nih, tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi di kelas? Kan tadi kan Bapak Ibu mungkin ada yang sudah IKM, ada yang belum. Saya kepingin Bapak Ibu menjawab tantangan di kelas itu apa? Mangga dipersilakan. Bapak Ibu bisa menyebutkan kesulitan di kelas apa nih? Siswanya gimana, kondisinya gimana, kelasnya gimana, gedung. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran. Boleh Bapak Ibu yang menjadi tantangan Bapak Ibu selama ini. Ayo kita cari solusi bersama-sama. Mangga Bapak Ibu, baru 31 yang masuk Bapak Ibu, silahkan masuk kelas. Sudah ada kelas kita ada di chat Zoom. Teman-teman, untuk melaksanakan kelas poin, biasanya saya bisa sampai 3 hari. Nah, ini yang penting kita kenal dulu ya. Nanti kalau sudah kenal, kemudian mau ditindaklanjuti, mangga. Oke. Ya Allah, lama nih, belum ada kirim. Kirim dong. Sudah 1 menit, belum ada yang kirim. Masih mikir, Bu Ul. Yang kita hadapi di kelas, kira-kira yang masih menjadi kendala atau tantangan untuk kita, apa nih? Ayo, masa Bapak Ibu lancar semua, ngajarnya anaknya happy semua, nilainya tinggi semua, kan kayaknya enggak deh. Ya, nah ini bisa dipakai oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mencari tahu, ya, untuk mencari tahu refleksi pembelajaran di sekolahnya. Kira-kira ada masalah apa yang dihadapi. Nah, seperti ini boleh. Anak ngantuk, boleh ya. Ngajar matematika jam terakhir. Ya gimana caranya? Ayo kita cari solusi bersama-sama. Anak masih malu-malu, colek. Iya, teman-teman. Anak milih-milih mapel. Bapak Ibu juga pilih-pilih anak. Hebat nih. Masa sih? Enggak anak-anak masa pilih-pilih mapel. Halo, Bu Lina. Oh, ini Bu Lina. Pilih-pilih mapel gimana maksudnya, Bu Lina? Boleh disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sebenarnya sih biasa sih. Mungkin pas jam pelajaran saya IPA jam terakhir. Bisa jadi, aduh Bu, apalagi jatahnya fisika ya Mbak Ul ya. Pesta. Iya. Kita sesama guru IPA ya tadi. Ya, yang biologi aja sih Bu, yang biologi. Kenapa IPA harus ada fisikanya? Ya, itu kan salah satu alasan kenapa saya
komen milih-milih mapel itu Mbak Ul. Itu maksudnya ya. Artinya Iya. bukan mapel lain ya, bukan hanya suka mapel IPA atau sukanya mapel menyanyi aja apa misalnya sukanya bahasa Indonesia aja tapi nggak suka IPA, bukan begitu ya. Kadang ada ya Mbak Ul yang memang anak itu punya basicnya dia lebih, dia mengakui bahwa dia aku ke ahli dalam bahasa Inggris loh Bu. Kenapa aku harus belajar IPA? Di tambahan, di jam tambahan. Nah itu akhirnya saya jawabnya agak bingung juga itu Mbak Ul. Karena kami padahal pengennya sih anak itu terkondisikan dengan minat bakatnya ya Bu Ul ya. Tapi kita kan kurikulum kan belum bisa untuk apa ya? Iya, jadi untuk iya betul Bulin. Nah, betul. Artinya memang di kita itu kan memang semua disediakan. Dalam arti yang mereka memiliki banyak keterampilan ya. Ketika kita sampaikan semua sesuai CP itu intinya ya. Karena biar dalam pendidikan dasar ini kan biar mereka paham dengan semua hal. Ya, nanti semakin ke atas semakin mengerucut itu intinya. Nah, tetapi pada pembelajarannya, biar mereka tidak bosen, itu adalah tantangan bagi Bapak Ibu guru, agar dia tidak hanya suka bahasa Inggris aja. Gimana caranya mereka suka IPA? Itu tantangan bagi Bu Lina sebagai guru IPA. Ya, gimana caranya? Nanti kita cari solusi bersama ya. Nah, teman-teman, salah satu media yang bisa dibantu diantaranya adalah pemakaian Fastpoint ini. Jadi mereka terlibat. Biasanya anak-anak ngantuk dan bosan dan bete dan kurang suka karena mereka hanya diminta melakukan sesuatu atau interaktif, dengerin gurunya ngomong, Mbak. Bosan atau ngantuk atau. Nah, mereka akan menjadi akan bahagia, akan terlibat, akan masuk ke dalam pembahasan yang kita sampaikan apabila mereka terlibat di dalam. Bagaimana mengajak mereka terlibat? Tentu dengan mereka masuk dalam satu frekuensi dengan kita. Nah, salah satu frekuensinya adalah dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran kelas poin ini salah satunya, di mana mereka bisa aktif dan merasa dapat penghargaan. Di sini ada anak masih malu-malu, siswa masih malu-malu. Ini siapa yang menjawab siswa masih malu-malu? Pak Iwan, halo, boleh sampaikan malu-malunya kumaha? Malu-malu Malu bicara kucing. malu bicara di depan. Mungkin dari Oke, 32 bagus. anak itu yang Iya. punya keberanian masih 30%. Jadi yang 70% masih samikna wa ta'na Iya, tanpa diem ya. ya. Diem paham apa nggak ngerti Ya, ya. nggak tahu. Iya, Bapak. Terima kasih Pak Iwan sharingnya. Bapak, teman-teman yang saya hormati, siswa masih malu-malu ini bisa diatasi dengan media. Nah, di antaranya media kelas poin. Nanti akan saya kenalkan salah satu fitur di mana mereka bisa menjawab tanpa harus tampil ke depan. Di mana mereka bisa bersuara tanpa harus ngomong di depan teman-teman. Tapi nanti kita bisa tampilkan di depan, gitu ya. Nanti kita lihat fiturnya. Oke, 7 orang, Masya Allah, kemana lagi yang lain? Astagfirullah, hai atuh. Ih, masa sih perasaan saya ngomongnya udah heboh ya? narasumbernya hebat ini yuk. Sudah heboh, kenapa yang masuk kelas baru 7? Aduh, kumaha ini yang menjawab. Anak-anak ribut ngantuk. Nah, anak-anak ribut ngantuk diantaranya adalah karena mereka tidak terlibat di dalamnya. Kita lihat ya, siapa yang sudah menjawab. Nah, kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya, live status. Kita lihat live status. Bentar ya, saya. Live status. Siapa yang sudah menjawab? Ada Ibu Zahrul Kausar, terima kasih. Pak Iwan, terima kasih. Bu Lina, Bu Uma, Bu Nur Rosida, Bu Atika, Bu Aini, Pak Hamam, Bu Hamida, Bu Isna, terima kasih. Yang lain pada kemana? Iya teh. Oke, terima kasih ya. Sebagian anak broken home. Terima kasih. Siapa yang menjawab ini? Ada Pak Hamam. Ya, Pak Hamam, sebagian anak broken home ini adalah kita tahu, kalau kita tahu dari mereka membuat kita tahu, maka memang kita harus memberikan pelayanan psikologis.
Nah, itu akan kita melakukan tindakan coaching, ya, membangun kesepakatan mereka, kesadaran mereka. Jadi sebagai guru juga bisa melakukan coaching. Nah, seperti apa coaching? Tanya pada guru penggerak. Nah, guru penggerak tuh sudah dibekali teknik-teknik coaching. Nah, itu pada anak-anak yang memiliki masalah broken home, yang mereka memiliki masalah kurang semangat dan semuanya bisa. Nah, nanti bisa Kombel Salafiyah teknik coaching. Siap, Boleh, Mbak boleh. Ul. Nah, iya gitu. Jadi teman-temannya semuanya bisa. Bukan hanya guru penggeraknya aja. Oke, kita lanjutkan ya. Saya tutup dulu ya, udah 10. Ntar lama, aduh, padahal ini masih banyak banget yang harus disampaikan. Waduh, jam selalu berjalan bertambah. Terima kasih semuanya bintangnya. Aduh, anak-anak yang lain nggak dapat bintang, ini yang 10 terbaik dapat bintang. Oke, terima kasih. Nah, solusi apa yang Bapak Ibu hadirkan? Ini ada salah satu fitur, Pak Iwan, yang disebut short answer. Fitur short answer pada kelas point adalah menjawab pendek tanpa anak harus bersuara. Jadi satu kelas kita bisa tahu mereka sudah paham belum, gitu. Jadi misalnya kita memberi pertanyaan, ya, kemudian memberi pertanyaan apa gitu ya, misalnya matematika kah, atau kalau matematika bisa nggak Bu, bisa jawab di sini, bisa pakai kertas diupload foto boleh, atau bisa juga pakai slide drawing mereka menulis boleh. Ini semua mapel bisa. Nah, short answer ini salah satunya menjawab tentang tantangan di Pak Iwan. Anak-anak malu-malu. Nah, dengan menjawab maka kita tahu jawaban semua anak didik kita di kelas. Silakan Bapak Ibu, boleh jawab. Yang menjawab 52. Aduh, yang jawab masih itu-itu aja. Ayo atuh, yang lain kalau merasa susah ngomong dong, boleh tunjuk jari. Kesulitannya kenapa kok nggak masuk kelas, nggak menjawab, boleh angkat tangan. Silahkan sambil jalan, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau memiliki kendala dalam masuk kelas ataupun dalam menjawab, boleh angkat, boleh bertanya. Boleh angkat tangan. Ada nggak, Bu? Boleh tangannya di eh, Raise apa hand. namanya? Raise hand. Fitur raise hand. Raise hand-nya boleh disampaikan. Boleh sambil nanya. Kok yang masuk baru satu, kumaha ya teh? Cepetan, ayo. Nah, Bapak Ibu, ini bisa dikasih waktu. Misalnya anak-anak silahkan menjawab dalam waktu 3 menit, 2 menit, gitu. Bisa. Ya, jadi nanti kalau mau berapa aja yang menjawab, close submission boleh. Iya, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan pakai ice breaking. Nah, ice breaking ini pakai kelas point boleh, bisa. Pak Iwan pernah misalnya bikin tebak kata, boleh. Pakai kelas point bisa tebak kata, gitu ya. Jadi anak-anak, wih seru tebak kata sama Pak Iwan, gitu. Ini namanya ice breaking. Ya, boleh ice breaking yang secara langsung, boleh ice breaking yang menggunakan media pembelajaran seperti ini. Ya, iya, melakukan ice breaking, teknik Podomoro. Podomoro itu bagaimana, Ibu Isna? Boleh di-share, Ibu Isna, teknik Podomoronya? Halo, Assalamualaikum. Iya, boleh di-share apa itu, seperti apa teknik Podomoronya, Ibu? Teknik Pomodoro itu jadi anak belajar misalkan 25 menit, kemudian 5 menit ice breaking seperti itu. Nanti dilanjut lagi seperti itu. Iya, keren. Siap, siap, siap. Terima kasih Bu Isna. Iya, terima kasih teman-teman semua diberi kuis kata Mrs. Ruslina. Terima kasih Miss Ruslina, sudah nggak bete lagi ya perasaannya ya tadi ya. Oke, kuisnya seperti apa Ibu Miss? Boleh dijawab seperti gimana sharingnya? Ya, Pak Hamam PDKT katanya. Monggo buka Jimis. Bu Miss, mangga bisa diceritakan diberi kuisnya seperti apa tekniknya? Ajak anak untuk andil, digunakan apa nih biar seru? Oke, Bu Aini, terima kasih, keren ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya.
banyak hal yang kita lakukan agar kendala atau tantangan yang ada di kelas. Salah satunya itulah pemanfaatan implementasi kurikulum merdeka. Kita tidak dikejar-kejar materi, tapi kita memang diminta untuk menyampaikan yang esensialnya berdasarkan capaian berdasarkan CP-CP. Panduan kita adalah sebagai guru CP. CP di SMP gimana? CP di SD gimana? CP di SMA gimana? Disitulah peran kita untuk eh, muncul, untuk tampil, ya, untuk bisa memberikan ini. Nah, bantuan media pembelajaran itu tentu untuk membuat kita nggak terlalu capek dan anak-anak aktif. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sepertinya laptop saya rada lowbat, saya cas dulu. Oke, terima kasih. Saya kasih award semua ya Bapak Ibu ya. Oke, itu ya salah satu fitur pada ClassPoint. Tadi kan banyak yang belum kenal ClassPoint itu seperti apa. Nah, teman-teman, dalam saya hilang ya ininya ya, backgroundnya hilang ya. Nggak apa-apa deh. Ya, nggak kenapa-napa Pak Un. Nggak apa-apa. Ya, eh, teman-teman, dalam salah satu pemanfaatan implementasi kurikulum merdeka adalah kita penekanan pada asesmen formatif. Jadi kalau mengandalkan sumatif aja, misalnya ulangan akhir semester atau ulangan tengah semester aja, itu keliru. Dalam kurikulum, pada kurikulum ini, pada IKM atau nanti disebut sebagai kurikulum nasional, maka poin terbesar guru harus pada asesmen formatif. Nih, pakai ClassPoint kita bisa bikin lingkaran. Ya. Nah, kalau nggak usah pakai alat tambahan bantuan, kita bisa ganti warna. Nah, ini bisa ya. Dibandingkan asesmen sumatif seperti itu. Dan bentuk asesmen tidak harus tertulis yang bikin harus menggandakan kertas banyak, itu tidak harus. Tidak harus. Kita punya sebagai guru kelas punya wewenang, punya apa namanya? Yang terbesar, punya wewenang yang besar untuk memberikan nilai kepada anak berdasarkan asesmen formatif di kelas. Tidak harus kertas difotokopi, dicetak mahal banyak. Banyak sekali bentuk asesmen. Ya, Bapak Ibu, ada bentuk asesmen yang tidak tertulis, ada diskusi, produk, presentasi, drama, tes lisan. Tes lisan pun bisa pakai ClassPoint. Ya, umpan balik, ya, drama, mereka mengumpulkan video drama mereka, banyak ya salah satu pemanfaatannya. Jadi nanti semua asesmen, baik asesmen sumatif maupun asesmen formatif maupun asesmen sumatif dalam kurikulum nasional benar-benar diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak harus cetak kertas banyak, tidak harus. Ya, kita bisa menghemat anggaran bos. Yang penting ada laporannya, ada langkahnya. Yang pertama adalah program kerjanya, kemudian juga ada yang dilakukan itu apa, kemudian kita juga bisa menyampaikan hasilnya, evaluasinya seperti apa. Itu bisa banget. Jadi bos tidak harus habis dengan cetak kertas yang banyak. Ya, yang penting bagaimana anak kita bisa evaluasi, bisa tercapai, kita berdasarkan rapat pendidikan. Nah, kita bedah itu harus. Jadi sebagai guru penggerak nanti Bu Lina dan teman-teman yang guru penggerak, Bu Aini, bedah rapat pendidikannya harus total. Nah, salah satu yang penting dalam kurikulum nasional adalah memberikan umpan balik. Jadi anak-anak diminta dicari tahu, anak-anak perasaannya gimana nih setelah saya ngajar. Oh paham Bu, kurang paham. Siapa yang kurang paham? Menarik Bu, kurang menarik. Senang Bu, dan sebagainya. Ini penting. Makanya kenapa saya suka pada ClassPoint, karena di situ sudah lengkap. Mau umpan balik, mau asesmen, mau dalam arti bisa semuanya ya. Ini salah satu yang paling penting dalam penerapan kurikulum nasional nanti adalah umpan balik. Nah, termasuk pada saat kita membuka PMN, melakukan aksi nyata. Nah, kalau nggak ada refleksinya, dikembaliin deh. Nah, harus ada refleksinya. Nah, salah satu kalau kita misalnya sharing, Bapak Ibu misalnya berbagi setelah menyelesaikan materi A di PMM.
Nah, berbagilah dengan teman-teman. Nah, berbaginya itu dibuat dokumen, kemudian dikasih refleksi, kemudian diupload di aksi nyata. Beres deh. Ya, seperti itu. Mangga. Nah, ini ya, seperti ini ya. Apa sih umpan baliknya seperti apa? Klarifikasi dengan tujuan, klarifikasi tanggapan pekerjaan mereka, saran murid itu seperti apa, perasaan mereka, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, apa mereka membuat kesalahpahaman di mana. Disitulah pentingnya umpan balik. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi antara kurikulum, pembelajaran, asesmen, ketiga-tiganya harus selaras. Kita main lagi, kita mau bermain. Nah, teman-teman, nah, ini baru masuk nih, padahal udah mau jam 12 baru masuk ini Bu Lina. Bu Lina ini baru masuk nih. Teman-teman pasti sudah kenal dengan yang namanya PPT atau PowerPoint dari zaman dahulu kala. Nah, ternyata PPT kita tuh di kalau anak ngajar dosen gitu ya, misalnya pada saat kita berbagi dengan dosen, dengan mahasiswa, dosen mau pengawas. Sebentar ya, saya kok kayaknya nggak enak nih. Zoom-nya ini apa virtual background-nya nggak lucu. Nggak mau ya? Nggak apa-apa, Bu Ul. Belum mau ya? Iya, nggak Oh apa-apa. iya, daripada tambah lama ya. Oke. Iya tadi padahal sudah ya. Iya, Oke, itu teman-teman mengajar. low battery mungkin. Low battery. Oh ya, kali kayaknya gitu kayaknya. Oke. Betul, kayaknya karena Sebenarnya lowbat udah ya. muncul itu Bu Ul, cuman transparansi itu masih agak transparansi. Oh gitu-gitu. Ya mungkin karena lowbat ya. Ya udah nggak apa-apa. Daripada nanti tambah lama. Teman-teman, mengajar dengan PowerPoint semakin hebat. Dulu PowerPoint itu satu arah. Jadi kalau misalnya saya kuliah gitu ya, mendengarkan dosen ngomong jujur, saya ngantuk. Ya, mendengarkan guru yang presentasi atau dosen yang presentasi jujur ngantuk pakai PowerPoint. Nah, PowerPoint sekarang bisa tidak bikin ngantuk. Salah satunya dengan digabungkan. Kita install yang namanya aplikasi PowerPoint. Cara menginstalnya seperti apa? Nah, di PowerPoint di ClassPoint ada apa aja ini di antaranya. Nanti kita bahas. Kok nggak mau bergerak? Oh, masih kursor ternyata. Iya, lupa saya. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu yang lain-lain, pejabat juga. Sebenarnya biar tidak ngantuk, biar audien terlibat, tertarik, maka kita bisa install ClassPoint ini. Caranya dengan kita klik classpoint.io. Saya sudah share kepada Bu Uma langkah-langkah untuk menginstalnya. Nanti bisa diikuti. Nanti bisa di-share di grup. Nah, kemudian nanti setelah klik ke classpoint.io akan ada langkah-langkah. Nah, seperti ini. Kalau murid-murid ngekliknya apa? Murid-murid mah nggak usah install apa-apa. Kita sebagai guru yang install. Tapi kalau murid-murid kagak. Murid-murid mah hanya ngeklik di HP mereka classpoint.app untuk join. Tapi kalau guru kita memang harus install dan installnya ini bukan di HP tapi di laptop, yaitu dengan classpoint.io tadi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan mangga. Murid-murid boleh pakai laptop, boleh, bisa. Ya, teman-teman yang berbahagia, di sini ada banyak ya tab kalau nanti sudah laptopnya sudah terinstall dengan ClassPoint, kita akan menemukan banyak fitur yang memudahkan pekerjaan kita sebagai guru, yang membuat interaktif di kelas, yang membuat pekerjaan guru misalnya presentasi yang menarik, oke, ngasih asesmen, oke, mudah. Kemudian gamifikasi, mereka main game, bisa. Asesmen emang bisa Bu analisis, bisa. Jadi pakai ClassPoint kalau menurut saya pribadi. Saya biasa pakai Quizzes karena saya juga salah satu trainer Quizzes. Ya, Bapak Ibu saya juga diminta oleh Pak Umar untuk membuat soal di Quizzes. Saya salah satu trainer super Quizzes. Cuma saya selain pakai Quizzes
Di sini ketika saya melakukan pembelajaran bisa, presentasi bisa, main game bisa, assessment bisa, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu ya. Ini panjang. Nah, di sini ada multiple choice. Ini pasti quiz. Nah, ada banyak deh pokoknya. Kok banyak pokok deh. Siapa yang mau nanya dulu deh? Ini di sini ada banyak nih Bapak Ibu ya. Ada multiple choice A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, ini yang bisa dianalisis. Kayak kuisis kan ada analisis tuh Bu Lina. Nah, itu di di kelas poin juga bisa. Ada word cloud. Kita mau nyari pendapat anak, siapa yang menjawab dengan benar. Suka bisa pakai awan kata namanya. Kalau ada aplikasi lain yang juga seperti itu. Apa ya namanya ya? Yang awan kata, kalau kata-katanya tambah sama tambah besar gitu ya, ada. Tapi di kelas poin sudah ada semua. Short answer, kita bisa menilai jawaban saat itu anak menjawab titik-titik. Slide drawing, anak bisa menggambar, bisa melingkari. Image upload, anak bisa apa namanya? Saya pakai kursor ya teman-teman. Image upload, anak-anak bisa mengupload gambar mereka, karya mereka. Fill in the blank, anak-anak bisa mengisi titik-titik. Audio record, seperti yang tadi Pak Iwan bilang, anak malu-malu, tapi anak bisa bersuara di sini. Misalnya setor hafalan, Bu Aini. Anak-anak bisa setor hafalan baik di sini maupun di rumah. Kita nilai dari suara mereka yang masuk. Audio record namanya. Video upload, bisa. Mereka misalnya bikin project P5, mereka mengupload video mereka, bisa di kelas poin uploadnya. Ya, itu fitur yang ada di kelas poin. Di sini ada salah satu lagi yang belum ada, namanya draggable object. Ya, kalau di sini ada namanya movable object. Nanti gerak-gerak bisa. Kemudian ada my class. My class itu artinya kita bikin kelas sendiri. Kelas B nggak bisa masuk kelas A. Kelas C nggak bisa masuk kelas A. Karena sudah kita atur. Bisa. Ya, banyak sambil jalan ya. Ada timer, kita bisa menentukan waktu. Anak-anak jadi seru. 1, 2, 3, selesai. Gitu bisa. Ada embed browser. Ini kita bisa bikin PowerPoint dalam waktu singkat, bikin slide dalam hitungan detik. Ada quick poll seperti yang tadi ya, kita bisa bikin ketua kelas dalam waktu singkat, ketua OSIS boleh. Name picker, ini seru kayak arisan, nanti kita praktekkan. Leaderboard, ini nanti kita akan cari tahu siapa yang memiliki bintang terbanyak hari ini. Kemudian share PDF, ini adalah kita meng-share materi. Quiz summary, nah ini memang analisis soal. Ya, Bapak Ibu ya, dan seterusnya dan banyak hal yang nanti kita bisa lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah saya terangkan ya, Bapak Ibu ya. Ada navigasi, tinggal klik panah di bawah. Semuanya ada di bawah ini Bapak Ibu ya, di bawah ini. Jadi di bawah saya ini ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa PowerPoint saya sudah berhubungan dengan kelas point. Ya, ada kursor, ada panah, ada laser, ada pulpen yang bisa memberikan stabilo, ada penghapus, bisa menghapus gambar. Ya, ini saya hapus ya, saya mau klik penghapus. Kok ada warna, ada coret-coretan. Ini bisa dihapus. Ya, bisa dihapus harusnya ya, Bapak Ibu ya. Mungkin tadi, kalau bukan saya yang nyoret nggak bisa. Nah, kemudian ada bentuk, ada macam-macam, ada penggaris, kemudian ada draggable object, ada EI terbaru. Kita nggak bisa bahas sekarang. Ya, EI ini sangat bagus untuk kita sebagai guru. Mungkin nanti kalau mau berlanjut, maka kita bahas lain kali. EI ini akan berhubungan dengan taksonomi Bloom sebagai guru kita dalam melaksanakan assessment. Ya, ada polling, ini sudah ya tadi ya, timer, embed browser, quick poll tadi sudah saya terangkan. Oke, nah ini salah satunya draggable object, bisa dipindah-pindah. Keren. Jadi nanti anak-anak gak usah harus bawa HP, mereka bisa memindah-mindahkan mana yang tulang tengkorak, mana yang disebut sebagai tulang paha, misalnya spine atau lutut dan seterusnya. Ya, ini teman-teman aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada dalam kelas point. Nanti kita main. Oke, tadi sebagian sudah dimainkan oleh Bapak Ibu. Ayo atuh sambil bertanya.
Ini slide drawing Monggo tadi. Bapak Ibu, silahkan. Ini langsung aja berarti Mbak Ul ya, udah ada Iya, sesi itu ya. silakan. Iya, Oke, mangga. mantap. Karena sudah mendekati duhur ya. Ini ngapunten. Karena banyak sekali yang belum kita bahas. Oke, berarti ada PR besar ini buat kami untuk mengundang Mbak Ul lagi. Boleh Sangat ada menarik adzan. sekali. Oke, kita dengerin adzan dulu Iya, ya. ngapunten Mbak Ul di Gak apa-apa. masih ada. Iya, kita Sebentar. dengerin adzan sambil saya buka. Di kolom chat mungkin ya buka pertanyaannya ya. Bisa Boleh di kolom langsung chat. bersuara aja. Yang belum masuk kelas, silahkan masuk kelas. Bapak Ibu, caranya ada caranya di chat, di kolom chat. Bapak Ibu, silahkan yang mau ngobrol, ngomong di kolom chat. Kemudian masuk kelas dong, dari tadi kok masih 31 ya? Biasanya kalau saya melaksanakan webinar gitu ya, itu cepat pada banyak yang nanya, makanya bisa nanya aja tuh ya karena sayanya juga perasaan heboh dari tadi ya. Iya, saya sambil diam, saya sambil tayangkan ada apa aja di kelas point. Sudah selesai azan, Ibu? Masih ada nih Bu, sebentar lagi. Oke, ya. Oke, teman-teman sambil bertanya mangga ini saya tayangkan ya, coba ya. Di kelas point, di PowerPoint-nya bisa di setel juga dengan video ya Bapak Ibu ya, kita play. Bu Ul, ngapunten, Bu Ul. Ngapunten ini waktunya hampir selesai. Menarik sekali padahal ya. Iya, iya. 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 Mangga mau diselesaikan sampai di sini, tapi sebentar saya tutup ya. Saya tidak usah saya tayangkan video dari ini ya. Nanti bisa. Oke, sebentar. Gimana? Oh, nggak mau nih. Nah, Bapak Ibu, ini juga bisa sebagai ice breaking. Ya, jika Bapak Ibu dikasih uang 100 juta, Bapak Ibu mau kemana gitu. Ini kalau bisa ice breaking buat sama anak-anak. Ya, anak-anak kalau kamu punya uang segini mau kemana? Nah, mereka berpendapat dengan seru. Nah, keseruan inilah yang membuat pelajaran tidak bosan di antaranya ya. Kemudian nih, saat berbuka nih Bapak Ibu pakai awan kata. Lauk favorit Bapak Ibu apa nih? Sayur asem kah? Megonok kah? Ini pakai awan kata boleh. Ya, Bapak Ibu ya. Ini salah satu ice breaking juga yang bisa, atau bukan hanya ice breaking, pelajaran. Jadi pelajaran Bapak Ibu tuh, Bapak Ibu mau mengajak misalnya anak-anak untuk belajar di luar. Kira-kira mau kemana nih? Kesepakatan mereka. Ke museum kah? Kemana kah? Gitu ya. Iya. Nah, ini image upload bisa ya Bapak Ibu ya. Bu Ul itu ada beberapa yang bertanya di kolom chat, Bu Ul. Silahkan sambil dibacakan Ibu, sambil dibacakan. Ngapunten ini ada yang bertanya, yaitu dari saya sendiri. Kenapa pakai chat ya? Karena harus pakai tangan atau kebiasaan nih gurunya gimana? Bapak Ibu gimana mau berani kalau harusnya raise hand dulu ya Bu ya. Raise hand ya. Iya. Iya, monggo silakan Bapak Ibu untuk sambil menunggu yang raise hand Ibu ya.
Saya nunggu yang dibacakan. resen, saya bacakan Ah, dulu yang iya, bertanya di silakan. kolom chat. Iya, Mau tanya silakan. Bu, ini dari Bapak siapa ini? Ada kemungkinan ganti kurikulum enggak setelah ganti presiden? Oke, saya jawab. Itu satu yang pertama pertanyaannya memang tidak berhubungan dengan pas poin ya. Yang kedua Ya, nggak apa-apa. Kita harus menghargai semua pertanyaan dari anak-anak kalau ketika kita belajar di kelas. iya, Bapak yang saya hormati, untuk ganti kurikulum dan seterusnya, pasti itu telah yang lama dan banyak. iya. Termasuk penelaahan sekarang namanya kurikulum nasional. Mau presidennya nanti 02 maupun 01 hasil nanti ketika nanti disahkan, maka akan berlaku namanya kurikulum nasional. Oke. Kurikulum nasional adalah implementasi kurikulum merdeka secara nasional. Namanya aja bukan kurikulum merdeka lagi, tapi namanya kurikulum nasional. Apakah ada kemungkinan ganti lagi? Tergantung pada tinjauan ya. Kalau sekarang tinjauannya adalah alasan utama ketika kita berubah menjadi kurikulum merdeka adalah karena kepingin mengadopsi yang pertama yaitu kemajuan digital. Oke. Jadi itu yang pertama. Mengapa kurikulum harus berubah? Itu yang pertama. Kemajuan Karena zaman ya sekarang Mbak Ul ya. kemajuan zaman, kemajuan digital sekarang, kemajuan zaman. Kalau guru penggerak pasti sudah tidak asing dengan istilah kodrat alam dan Kodrat kodrat alam zaman. dan kodrat zaman. Nah, itu guru penggerak pasti sudah tidak asing. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apakah nanti akan berubah lagi? Ya bisa jadi apabila ada sesuatu yang memang perlu ditambahkan dalam kurikulumnya. Ya, jadi memang tidak melalui singkat ganti presiden, tapi melalui kajian yang panjang. Oke. Mbak Ul, ini ada yang bertanya lagi. Apakah kelas poin ketika fitur-fiturnya digunakan itu berbayarkah? Pro atau memang free? Atau Oke. Terima kasih. Bapak Ibu, ketika menginstal ClassPoint itu free. Ya, Bapak Ibu bisa memang ada dalam ClassPoint itu ada dua. Yang pertama basic dan premium atau pro. Seperti Quizzes sama. Nah, Quizzes juga ada basic, ada pro. Ada basic, ada premium, sama. Ya. Tetapi setahu saya basic pun bisa dipakai. Jadi saya punya temen guru penggerak juga. Dia pakainya basic melulu. Jadi tapi basic itu ada keterbatasan. Di antaranya hanya bisa 5 slide. Oh iya. Nah, nggak bisa banyak. Iya. Ya, itu. Iya, Pernah tapi nggak nyoba soalnya Mbak apa-apa. Ul. Pernah nyoba akhirnya nggak tak lanjutin. Iya. Tapi kalau pakai premium, mau pakai pro, mau slide-nya berapa aja, hayu aja. Ayo. Kemudian untuk yang basic tidak bisa untuk analisis. Itu. Kita kan kadang sebagai guru kan dibantu dengan membuat analisis ya. Kalau Iya, membuat betul. analisis manual hiji-hiji teh udah berat sekarang. Iya. Tapi kalau dengan bantuan ClassPoint maka analisisnya bisa lebih Bu Ul, cepat. ini ngapunten Iya. sangat. Iya. Ini padahal masih sangat menarik. Ada lagi dengan Bu Ul. pertanyaan? Ini sepertinya Oke. masih Sebelum ada lagi iya. satu. Mangga yang mau bertanya. Dari SMP 14 Hamidatul Nisa di kolom chat. Di kolom chat kok tempat saya enggak jauh. Iya. Dalam kelas poin itu dari Ibu Hamidah Tunisa SMP Negeri 14, Bu Ainul izin bertanya. Dalam kelas poin kita bisa melakukan apa saja? Apa bisa mengunggah video pembelajaran di kelas poin? Terima kasih. Loh, Monggo, tadi Bu. iya. Tadi sudah saya sampaikan ya di antaranya fitur-fitur ClassPoint yang banyak ini, tapi memang belum sempat kita praktekkan ya. Mana nih pada slide yang mana? Nanti materi bisa dikirim ya Bu Ul. Ya. Mohon. Iya, di antaranya ada video upload video. Nah, ini di antaranya ya. Jadi kalau video kita bisa berarti kita dengan memasukkan insert video ke PowerPoint kita. Kalau ini anak-anak bisa mengumpulkan video mereka dalam melakukan project misalnya. Ya, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Nanti bisa sambil bertanya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini di sini baru azan. Terakhir ya. Ini Bapak Ibu ini yang lain, enggak? Ini salah satu fitur ya. Bapak sebenarnya saya kepingin pakai arisan nih Bapak Ibu. Nama-nama Bapak Ibu ada di sini semua nih.
Ini kalau Bapak Ibu di kelas, ini seru. Siapa yang sekarang dapat kesempatan menjawab? Tidak si A, si B itu terus. Oh, aku terus yang ditunjuk ya. Nah, kita bisa pakai. Nah, Pak Amir yang sekarang menjawab gitu. Nah, kalau jawaban Pak Amir benar, kita kasih bintang. Nah, seperti itu. Jadi nanti bintang mereka yang terbanyak siapa pada saat itu. Ya, seperti itu bisa. Banyak sekali bantuannya ya. Leaderboard. Nah, sekarang posisi yang tertinggi siapa nih? Bu Aini. Jadi tertingginya ada Bu Aini. Bu Aini hari ini dapat 6 bintang. Yang lainnya ada Bu Atika dan semuanya ada di peringkat yang bawahnya. Ada Bu Farid dapat 4 bintang. Karena kita memang bermain ya. Pada kenyataannya, pada realnya, disinilah kita tahu kemampuan dan anak-anak. Ya, Bapak Ibu. Ini juga nih. Ini bisa. Ya, ini namanya leaderboard. Ini namanya draggable object. Nanti banyak deh. Sambil dengerin azan ya. Ini namanya fill in the blank. Teman-teman bisa mengisi titik-titik. Bahasa Indonesia meningkatkan literasi. Nah, ini slide drawing. Anak bisa TK dulu ya. Menjodohkan. Saya sebenarnya ingin sekali Ibu menjawab siapa yang mau mengirimkan puisi ini. Ya, sambil saya dengarkan azan, Bapak Ibu mengirim ya. Nggak harus satu bait semuanya, separuh boleh. La ilaha illallah Rasulullah SAW. Oke, tak ada yang kirim? Nggak ada yang mau kirim puisi nih. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin sudah siang. Jadi Bapak Ibu misalnya hafalan Quran ataupun apapun bentuknya bisa kita pakai audio record. Jadi anak-anak bisa mengirim hafalan mereka, bisa ngirim puisi, dan kemudian kita nilai. Dan apakah bisa ditayangkan Bu di PowerPoint kita? Bisa. Terakhir Bapak Ibu saya kirim pantun. Ya, nanti bisa dijawab kalau cakep-cakep, kalau nggak cakep ya. Tapi tolong semuanya bisa menjawab ya, biar ramai. Biru langit tersaput awan. Cakep. Waduh, ramai seneng. Pesawat NKRI terbang melaju. Cakep. Rekan-rekan di sini yang ikut webinar sungguh menawan. Pasti. Semangat kolaborasi untuk maju. Salafiyah Jaya. Salafiyah Jaya. Satu kata, Bapak Ibu yang masuk di kelas poin. Satu kata untuk kegiatan hari ini, boleh pilih senang, gembira, keren, atau tidak keren, boleh ya. Satu kata saja, satu kata. Terakhir untuk penutupan. Keren. Aku Pak, kelasnya kok hilang ya? Ya ini Bu katanya kelasnya pada hilang Bu. Gabung lagi atuh, ikutan lagi. Itu ada di sama kok, kelasnya masih sama. Iya. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih ya untuk penutupan Bapak Ibu. Mohon berkenan untuk memberikan satu kata pada siang hari ini. Berjumpaan dengan kita, dengan saya selaku alumni Salafiyah Angkatan 89, dan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru semuanya, juga bisa berjumpa dengan teman saya Ibu Nurul Ibu Iza, ya.
Dan mudah-mudahan pada webinar pada siang ini bisa memberi pemahaman kita lebih bahwa implementasi kurikulum merdeka itu memang diperlukan dalam rangka memberikan pembiasaan, dalam rangka menciptakan pembelajaran yang merdeka. Nah, salah satunya yang bisa kita pakai dalam membuat anak-anak untuk interaktif, merasa merdeka, merasa bahagia di kelas, salah satunya adalah pakai kelas point. Apakah kelas point berbayar? Basic bisa. Yang premium memang berbayar. Sudah dapat rapelan. Iya, apalagi yang dapat rapelan. Yang berbayar, berapa bayarnya? Kalau setahu saya, sehari itu cuma 1.000. Jadi kalau yang sebulan biasanya 30.000 gitu. Jadi ada paket sebulan, paket. Tapi kalau melalui CCT, saya itu salah satu CCT ya Bapak Ibu ya. CCT di Indonesia itu tidak sampai 50. Ya, kebetulan alhamdulillah saya salah satu CCT. Pihak untuk sertifikat sudah di-share di grup belum Bu Uma? Sertifikat dari kelas point, di-share di chat Zoom. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini dapat dua. Oh iya, bisa. Dapat sertifikat. Sudah masuk belum sertifikatnya? Iya. Yang daftar itu minta tolong Bu Umah ya, daftar dia dari kelas poin. Yang dari kelas poin mangga di-share. Jadi Bapak Ibu bisa bisa dapat 2 sertifikat. Sertifikat dari Salafiyah dan sertifikat dari kelas poin. Cara ngisinya bagaimana? Bapak Ibu nanti pilih nama. Sertifikat dari kelas poin gimana? Kenapa? Sebentar. Dek, Ustazah, sebentar lagi ini. Udah barusan di-share daftar hadir dari kelas poin. Dari kelas poin di chat Zoom aja di-share. Iya, Sekalian sambil mengisi ini, yang ngisi Amazing ada 3 orang. Terima kasih Ibu Isna, Pak Hamam, Pak Syukur, Pak Iwan. Terima kasih. Kemudian yang menjawab keren ada Bu Uma. Terima kasih Bu Uma. Walaupun banyak yang belum kita lakukan pada siang ini, kita belum membuka banyak hal, apalagi EI. Ya, EI di kelas poin itu keren. Belum kita bahas. Itu bisa dari pagi sampai siang. Ya. Dan itu sangat membantu kita dalam pembelajaran. Kemudian luar biasa, terima kasih Pak Ditunggu Andi, kehadirannya Bu Ul di Pekalongan untuk lanjutan PI-nya. Ayo. Iya, mangga yang keren. Terima kasih Bu Atika, Pak Amir, Bu Nur Rosida. Kemudian, iya, terima kasih Ibu Hamidah. Iya, sangat bermakna Ibu. Terima kasih. Ada Ibu Kunaria. Ayo, kalau Bapak Ibu gurunya aktif, mau bertanya dan sebagainya, pasti murid-muridnya juga. Ya. Ada yang mau menjawab lagi Bapak Ibu? Oh, ini ada yang menjawab lagi ya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Pak Amir menjawab berapa kali, jadi bintangnya banyak nih. Nanti bintang Pak Amir lebih banyak tuh. Nanti di akhir. Iya, terima kasih Bu Aini. Oke, tadi sudah Ajib. Terima kasih Pak Atfal. Mantap. Oh, Bu Aini jawab lagi, dapat bintang lagi. Nanti Bu Aini dapat bintangnya banyak. Jangan bintang Ada yang mau jawab lagi? Ini tempat saya hilang di Terima HP. kasih. Enggak, masuk pakai chat aja. Tapi karena sudah jam 12 lebih, maka saya ucapkan banyak terima kasih untuk komentar teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain waktu. Semoga pada pembelajaran ini kita bisa memahami betapa pentingnya pembelajaran yang memerdekakan. Pembelajaran yang membuat kita gembira, tidak hanya murid loh, tapi pembelajaran yang membuat peserta didik bahagia dan kita pun merasa terbantu. Caranya gimana? Ya banyak hal yang bisa kita lakukan, diantaranya dengan media pembelajaran ini. Salah satu saja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baru separuh kali ya, atau bahkan kurang dari yang kita bahas. Banyak fitur yang belum kita bahas di kelas poin ya, termasuk draggable object dan beberapa fitur lainnya.
Ya, Bapak Ibu, biasanya kalau webinar itu ada poin-poin sendiri, menyusun asesmen atau ice breaking-nya. Jadi nanti bisa dilaksanakan lebih lebih lanjut pada kesempatan lain waktu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Terima kasih untuk SMP Salafiyah yang sudah membersamai saya, Amin. mendidik saya di tahun 86 sampai 89, Amin. di ulang tahun yang ke-62 ini saya ucapkan barakallah untuk semuanya, terutama untuk Salafiyah tercinta, di mana kita mari bersama-sama bergandeng tangan, Salafiyah pasti lebih jaya ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta aplausnya teman-teman kepada untuk Bu Ul, narasumber hebat kita hari ini. Monggo bisa kirim reaksinya di Oke, sebelum kita tutup, ada baiknya untuk temu kangen ya Bu Ul ya. Berarti foto Iya, boleh, bersama betul, sebentar. betul. Silahkan Bapak Ibu guru hebat untuk bisa menyalakan kameranya. Kita foto bersama untuk bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Oh nggih Bu Ul, ngapunten ini Bapak Kepala Sekolah karena masih ada keperluan. Titip salam. Iya, nggak Salam apa-apa. untuk Bu Ul. Nanti semoga bisa bergabung lagi di kesempatan yang lain Amin, dengan amin, materi yang amin. lebih baik ya. Iya, terima kasih juga untuk Bu Izah ya, bisa jumpa di sini. Nggih. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi ya Bu Izah ya. Monggo Bu Semoga- Uma, Bu Siti bisa Iya. untuk membantu mencingkrut foto. Bapak Ibu untuk menyalakan kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya terbaik. 3, 2, 1. Dor. Oke. Terima kasih. Menarik sekali nih sebenarnya Mbak Ul. Kalau hanya 1,5 jam memang sangat kurang. Akan tetapi keterbatasan waktu. Mungkin kan ini Bu Ul mudik ya Bu Ul ya? Insya Allah. Ya berarti bisa ada tatap muka ini nanti ya. Selamat. pada libur guru-gurunya masih pada lebaran. Siapa tahu di bulan akhir April mungkin bisa jadi dilanjutkan lagi webinarnya. Mangga. Atas waktu yang disampaikan dan materi dari Bu Ainul Mardiah tadi sangat luar biasa. Kami jadi mengerti apa yang awalnya tidak kami mengerti tentang kelas poin, tentang interaktif yang memberikan anak bahagia, terutama anak bahagia, kemudian gurunya lebih interaktif lagi, itu sangat luar biasa. Masih menjadi tanda tanya untuk kami semua, jadi kami memang belum puas ini Bu. Memang harusnya belum puas ya Bu ya. Tapi Betul. sebenarnya dari penyampaian Bu Ul tadi sangat puas, mengandung maksud bahwa kita akan terus belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran guru-guru hebat pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu untuk jamaah duhurnya, jadi tidak bisa jamaah di masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk narasumber hebat kita. Matur nuwun sekali Bu Ul. Belum bisa ngasih bingkisan ini Bu Ul. Karena online. Oke, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman hebat semuanya. Terima kasih Ustadz Ustazah SMP Salafiyah. Mohon izin saya tutup untuk Zoom kegiatan. Sebentar untuk record sebentar. Monggo Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang belum mengisi daftar hadir, ada 2 daftar hadir. Nanti akan mendapatkan sertifikat dari Kombel dan sertifikat dari kelas poin. Ada di kolom chat, bisa diisi daftar hadirnya dan sekaligus sertifikat akan dikirim di email masing-masing.